Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang senantiasa hadir di tempat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Begitu pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada kita sehingga insya Allah di akhirat kelak kita mendapat syafaat dan keselamatan. Bapak Guru yang saya hormati, sengaja saya mengumpulkan Bapak Ibu Guru di sini karena saya akan melakukan kegiatan berbagi, yaitu melakukan diseminasi dalam rangka tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Jadi saya mulai, maaf Ibu Guru, saya berdiri. Jadi di sini yang akan saya lakukan adalah berbagi bagaimana budaya positif, bagaimana menanamkan budaya positif, karena kita menganggap bahwa budaya positif itu sangat perlu untuk ditanamkan kepada anak didik kita. Sebelumnya saya lanjut, saya mau bertanya, apakah ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan budaya positif? Bapak Ibu Guru, ada yang tahu apa itu budaya positif? Coba Ibu Fitri. Coba. Budaya positif itu adalah nilai-nilai. Bagus. Ibu Andi Nursyaya, apa itu? Perilaku yang baik. Oke. Bagus sekali. Jadi betul sekali bahwa budaya positif itu adalah suatu nilai-nilai, suatu perilaku-perilaku yang dilakukan oleh peserta didik kita atau seseorang. Jadi tujuan berbagi saya adalah bagaimana mengenalkan budaya positif di sekolah. Jadi seperti yang Ibu Bapak Ibu Guru tadi sebutkan, bahwa benar bahwa budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi itulah yang dimaksud dengan budaya positif. Dan nilai-nilai inilah yang akan kita tanamkan ke anak didik kita mulai dari dini. Dan alhamdulillah di sekolah kita sudah melakukan hal-hal tersebut. Sudah berusaha tahap demi tahap untuk menanamkan budaya positif di sekolah kita. Konsep inti budaya positif itu ada beberapa, yaitu yang pertama, perubahan paradigma teori kontrol. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi dan perilaku manusia, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Jadi inilah poin-poin atau konsep inti dalam penanaman budaya positif. Jadi budaya positif itu, untuk membangun suatu budaya positif, Bapak Ibu Guru, adalah sekolah. Yang pertama adalah sekolah. Jadi sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman dan nyaman, agar murid-murid mampu bertindak, mampu berpikir dan menciptakan, dan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi
yang pertama yang harus dibenahi dalam menanamkan budaya positif itu adalah lingkungan sekolah sendiri. Dan alhamdulillah di sini kita sudah melakukan seperti yang ada di gambar, bahwa setiap hari Senin kita akan melakukan upacara bendera, dan setelah itu kita bersalam-salaman mulai dari kepala sekolah dengan para guru-guru, dan begitu pun para siswa kita akan bersalaman dengan para ibu guru dan kepala sekolah. Jadi yang pertama adalah paradigma kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser ada beberapa ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi yang ketiga adalah bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi, keempat ilusi kontrol yang menurut Dr. William Glasser miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi di sini yang pertama adalah guru mengontrol murid. Padahal sebenarnya di sini dikatakan bahwa seseorang tidak dapat dikontrol, bahkan murid itu tidak dapat dikontrol, karena yang dapat mengontrol diri kita, yang dapat mengontrol seseorang itu hanya orang tersebut, hanya dirinya sendiri yang dapat mengontrol. Kecuali ketika kontrol itu memang sudah diserahkan ke orang lain, atau murid-murid kita menyerahkan kontrolnya kepada kita, maka disitulah dimana murid-murid akan melakukan apa yang kita perintahkan. Nah, inilah perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, jadi di sini ada stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Untuk stimulus respon selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah, sedangkan untuk teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Jadi inilah stimulus respon, kemudian diubah menjadi teori kontrol. Nah, jadi di sini ada kutipan perkataan dari Stephen R. Covey bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi ini adalah kutipan dari perkataan Stephen R. Covey tahun 1991. Selanjutnya untuk penanaman budaya positif adalah tentang kedisiplinan. Jadi apa itu disiplin? Jadi di sini dikatakan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu discipline,
yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau percayai suatu tujuan atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi di sini disiplin itu dari bahasa Latin yang artinya belajar, kemudian berubah maknanya yang menjadi suatu kelakuan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Lanjut, Bapak Ibu Guru, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang mana contoh dari nilai-nilai kebajikan, yaitu seperti yang sudah kita terapkan di sekolah kita, profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Sementara untuk PYP, yang mana nilai-nilai kebajikan yang dimaksud adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Jadi itulah kebajikan, nilai-nilai kebajikan menurut PYP. Selanjutnya, untuk keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri mereka. Jadi itulah tadi nilai-nilai kebajikan yang kita ingin tanamkan ke anak didik kita melalui budaya positif. Jadi selanjutnya adalah yang ingin disampaikan untuk penanaman inti dari budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia. Kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia karena seseorang berperilaku karena menginginkan atau membutuhkan sesuatu dalam dirinya. Jadi ada beberapa kebutuhan manusia yang harus dicapai sehingga dia melakukan sesuatu. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi baik siapapun yang tujuan yang mereka lakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan hidup. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga penguasaan. Kemudian yang keempat kebebasan dan kesenangan. Yang mana itu kebutuhan hidup. Jadi yang pertama adalah kebutuhan hidup adalah kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi. Contohnya makan minum, kemudian tempat tinggal, rasa aman,
dan rasa nyaman. Inilah kebutuhan yang dibutuhkan, kebutuhan dasar dari manusia adalah kebutuhan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Apa itu kebutuhan kasih sayang? Adalah kebutuhan akan perhatian, akan diterima oleh temannya kalau siswa-siswa kita, kebutuhan akan dapat berkumpul dengan orang lain. Inilah kebutuhan kasih sayang yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Apa itu kebutuhan penguasaan? Kebutuhan penguasaan di sini adalah kebutuhan di mana kebutuhan itu adalah kebutuhan akan penguasaan adalah kebutuhan akan dihargai atas apa prestasi apa yang dilakukan. Kebutuhan akan pengakuan, seperti murid-murid kita. Jadi ketika murid kita melakukan suatu tindakan yang baik, yang positif, maka kita harus melakukan pengakuan kepada anak didik tersebut, karena itu merupakan satu kebutuhan yang mereka inginkan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Apa itu kebutuhan kebebasan? Adalah kebutuhan akan suatu kebutuhan kebebasan itu adalah kebutuhan anak didik yang mana diberi suatu kebebasan kepada mereka untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi kebebasan untuk melakukan kebebasan, melakukan eksperimen, melakukan suatu kegiatan yang dianggap bahwa ini merupakan suatu hal yang baik. Jadi ketika kita dalam proses pembelajaran, ketika kita berada di proses pembelajaran, Bapak Ibu, kemudian ada anak didik kita bosan, disinilah mungkin dia membutuhkan suatu kebebasan. Dia membutuhkan suatu hal yang baru dalam proses pembelajaran, begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi di sini kebutuhan akan kesenangan di sini adalah kebutuhan akan nyaman, kebutuhan akan rasa senang, rasa gembira. Jadi kelima kebutuhan ini yang dibutuhkan setiap orang. Oke, selanjutnya teori perilaku manusia. Jadi teori perilaku manusia itu jadi suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau manusia itu ada karena ada beberapa faktor. Yang pertama adalah mereka berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila Ibu, saya ulangi. Jadi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak murid atau anak didik kita biasanya melakukan sesuatu, berperilaku, bertindak karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang biasa muncul dalam pertanyaan itu? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maka dengan begitu, maka peserta didik atau anak didik kita akan serta-merta melakukan sesuatu yang kita perintahkan, apa yang kita sudah tetapkan, karena dia menghindari yang namanya ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi di sini seseorang biasanya berperilaku, jadi manusia itu berperilaku karena biasanya ingin mendapat suatu imbalan. Jadi untuk mendapat suatu imbalan dari seseorang, mungkin kalau dia melakukan sesuatu hal, maka dia akan mendapat imbalan, baik itu berupa reward atau berupa ucapan-ucapan
penguatan yang didapatkan. Jadi itulah yang diharapkan dari orang tersebut sehingga dia berperilaku. Apa muncul pertanyaannya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi selanjutnya untuk perilaku manusia adalah untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Apa muncul pertanyaannya adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ketiga hal ini akan dilakukan seseorang karena ada tiga hal. Jadi manusia melakukan atau murid-murid kita melakukan suatu hal karena ada sesuatu yang diharapkan. Apa kemudian ketiga ini yang termasuk motivasi eksternal, kemudian yang termasuk motivasi internal. Jadi yang bagus yang akan kita munculkan dalam diri anak didik kita adalah motivasi internal. Kenapa? Karena kedua motivasi yang di atas adalah menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan itu hanya bersifat jangka pendek. Sementara yang bersifat jangka panjang adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan. Jadi tidak ada lagi hal yang diinginkan, tidak ada lagi dorongan dari luar. Kenapa saya melakukan ini? Karena saya ingin mendapat pujian dari bu guru. Saya ingin melakukan ini karena saya akan diberikan hadiah. Saya melakukan ini karena saya tidak mau mendapat hukuman. Tetapi bagaimana kita memunculkan ke peserta didik kita, bagaimana mereka melakukan hal-hal sesuai dengan apa yang dia inginkan sendiri, sesuai dengan harapan-harapan kita. Oke. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Ibu Guru? Apakah Ibu Guru setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Ya? Tidak. Tidak setuju atau Setuju Bu? tidak? Oke, tidak setuju. Bagus. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, setuju. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Oke, jadi untuk memberi, betul sekali Bu, bahwa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tetapi untuk jangka panjang, pemberian penghargaan jangka panjang itu tidak boleh, karena bahkan itu dapat menggagalkan apa yang dimiliki oleh anak tersebut. Karena sudah selalu mengharapkan bahwa saya harus bagus karena saya akan mendapatkan hadiah atau penghargaan. Tetapi di sisi lain dia akan merasa sempit daya geraknya. Kenapa? Karena ketakutan akan salah. Ketakutan akan salah yang akan muncul dalam diri anak tersebut. Untuk memberikan penghargaan itu bagus, tetapi jangan dilakukan untuk jangka waktu panjang. Selanjutnya, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi di sini sama-sama. Di sini hukuman dan konsekuensi dan restitusi itu memiliki arti yang sama, adalah tindakan ketika anak melakukan suatu kesalahan. Tindakan yang akan kita berikan kepada anak ketika melakukan suatu kesalahan. Tetapi ketiga hal tersebut ini sangat berbeda Bapak Ibu Guru. Jadi untuk pertama adalah hukuman. Apa itu hukuman? Kalau hukuman itu tidak terencana secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam
pemberian hukuman. Selanjutnya bersifat satu arah, kemudian berupa hukum fisik dan psikis. Jadi hukuman di sini di mana kita tidak melibatkan anak-anak dalam penerapan hukumannya secara tiba-tiba saja. Yang kedua adalah konsekuensi terencana, disepakati, kemudian sesuai peraturan. Jadi konsekuensi itu adalah bersifat terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap tidak dibuat nyaman. Kemudian bagaimana guru menyikapi atau bersikap ke anak tersebut. Sementara yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketiga hal ini serupa tapi tak sama. Jadi kalau hukuman itu saya berikan contoh. Tanpa pernah kita memberikan kesepakatan kepada anak didik kita, ketika dia tidak mengerjakan tugas, maka kita tidak memberikan kesempatan untuk dia keluar main contohnya. Kemudian kalau dia terlambat masuk kelas setelah jam istirahat tanpa pernah disepakati, langsung kita berikan hukuman kepada anak didik kita, yaitu dengan cara berlari ke lapangan 10 kali atau membersihkan WC dan lain sebagainya. Jadi itulah berupa hukuman tanpa adanya kesepakatan. Jadi guru saja yang langsung menentukan, tanpa jadi bersifat tiba-tiba, tanpa diketahui oleh murid. Sementara untuk konsekuensi adalah sudah disepakati sebelumnya. Anak-anak kita kesepakati bahwa kalau sudah istirahat jam masuk harus tepat waktu. Ketika tidak tepat waktu maka akan diberi konsekuensi. Maka anak ini sudah mengetahui sebelumnya bahwa ketika saya terlambat setelah jam istirahat, saya terlambat masuk, maka pasti ada konsekuensinya. Jadi sama-sama berupa tindakan. Sementara restitusi adalah ketika anak-anak melakukan suatu tindakan, kita sudah melakukan kolaborasi, kita sudah melakukan kesepakatan dengan anak tersebut. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan, maka tidak serta-merta kita memberikan hukuman atau konsekuensi. Tetapi kita memberikan, kita mengajak, kita berkolaborasi dengan anak didik kita, bagaimana kita memecahkan masalah, kita mencari solusi dari apa yang dilakukan anak tersebut. Jadi kita bersama-sama dengan anak berkolaborasi untuk memecahkan, untuk mencari solusi dari tindakan yang anak didik kita lakukan. Itulah yang disebut dengan restitusi. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, selanjutnya sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Yang mana yang dilakukan guru ketika dia sebagai penghukum. Contohnya guru tersebut menghukum peserta didiknya hormat pada bendera 1 jam. Karena dia terlambat, dia harus dihukum hormat ke anak didiknya. Jadi itulah yang dimaksud contoh dari penghukum. Sementara pembuat merasa bersalah. Jadi di sini anak ibu guru biasa melakukan atau berkata kepada peserta didiknya bahwa, "Nah, berapa kali ibu beritahu, kamu selalu mengecewakan bapak ibu atau bapak guru atau ibu guru." Jadi inilah kalimat yang biasa dilontarkan oleh seorang guru yang sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya posisi kontrol yaitu teman.
Jadi biasa ibu guru memposisikan dirinya dengan murid-muridnya itu sebagai teman. Bagaimana biasa ucapan yang dilontarkan gurunya? Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya nak. Nah, sekali ini saja. Nah, jadi di sini bagaimana seorang guru memposisikan dirinya seperti teman dengan murid-murid tersebut. Selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Apa yang biasa dilakukan adalah yang dilontarkan kalimat seorang guru sebagai posisinya sebagai pemantau bahwa kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut. Jadi ini ketika mungkin anak didiknya tidak lengkap atributnya, maka ini yang biasa dikatakan kamu sudah melanggar peraturan sekolah, nah kamu tahu konsekuensinya. Nah, berarti kalau pemantau itu kita sudah ada kesepakatan dengan murid dan guru. Sementara untuk posisi manajer, jadi ada posisi kontrol yaitu posisi manajer. Apakah kamu sudah tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi di sini untuk posisi manajer inilah yang harus kita tanamkan, yang harus kita terapkan sebagai ibu guru atau bapak guru. Jadi tidak serta-merta memberi hukuman, tidak serta-merta memberi tindakan kepada peserta didik kita, tetapi bagaimana kita mencari solusi bersama dengan peserta didik kita. Inilah kontrol guru sebagai seorang manajer. Nah, sekarang Bapak Ibu guru, posisi kontrol apakah aku? Nah, ketika apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ketika perkataan itu kita lontarkan ke anak didik kita saat melakukan suatu tindakan yang salah, ini kita termasuk posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Manajer. Manajer. Oke. Coba. Posisi manajer. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Ibu. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini posisi kontrol apa? Apa? Coba siapa? Coba Ibu Hastuti. Teman. Oke, bagus sekali. Posisi kontrol sebagai teman. Saya kecewa sama kamu. Ini posisi kontrol apa? Apa Ibu Guru? Saya kecewa sama kamu. Posisi kontrol, apakah merasa bersalah, pemberian merasa bersalah, atau penghukum, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau? Ini saya kecewa sama kamu. Apa Ibu? Ibu Asriani? Bersalah. Oke, betul sekali. Jadi di sini posisi gurunya sebagai posisi pemberian merasa bersalah. Bagus. Apakah kamu memiliki solusi dari masalah ini? Kalau ini Bu, posisi kontrol apa? Manajer. Posisi kontrol apa Ibu? Oke, bagus sekali. Jadi kita sudah paham ya. Jadi posisi kontrol manajer, bagus sekali. Kemudian kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini posisi kontrol apa? Posisi kontrol apa? Coba alifkan. Oke, betul sekali. Jadi di sini Ibu Guru sudah paham posisi 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan ke peserta didik kita. Bagus. Ibu Guru hebat. Jadi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu adalah suatu kegiatan yang kita lakukan berkolaborasi dengan peserta didik kita. Jadi di situ yang terlibat adalah guru dan peserta didik dalam menyepakati suatu peraturan. Jadi suatu peraturan yang
akan kita sepakati di dalam kelas. Jadi itu adalah suatu keyakinan kelas. Jadi suatu tindakan pembentukan suatu aturan yang ada di kelas kita, yang mana yang melakukannya adalah yang terlibat adalah peserta didik dan seorang guru. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Dia bersifat abstrak. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan universal. Kemudian apalagi sedikit saja agar mudah diingat oleh peserta didik. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas itu tidak boleh terlalu banyak supaya peserta didik mudah mengingatnya. Jadi poinnya itu cukup sampai bisa 3 sampai 7 poin. Sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas agar mudah diterapkan. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu harus disesuaikan dengan kondisi kelas kita. Selanjutnya, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi di sini bukan lagi berupa yang disebut dengan peraturan-peraturan, tetapi kita ubah dengan keyakinan kelas. Jadi apa bedanya antara peraturan dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan itu hanya satu arah, ibu gurunya saja yang menetapkan, tidak boleh begini, tidak boleh begini, dan harus begini. Tetapi kalau keyakinan kelas, kita berkolaborasi dengan anak didik kita, peserta didik kita dalam pembentukan keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, di sini ada contoh keyakinan kelas yang sudah kita rumuskan dengan peserta didik. Yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Selanjutnya, bersikap jujur, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghargai guru, saling menolong, hidup rukun dengan teman. Jadi ini salah satu contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini sudah disepakati oleh murid-murid kita dan kita sendiri. Begitupun dengan konsekuensinya. Konsekuensi juga sudah kita sepakati dengan murid kita ketika murid kita melanggar suatu peraturan. Tetapi jangan serta-merta memberikan konsekuensi. Jadi yang paling bagus itu ketika murid kita melakukan suatu tindakan, ada yang disebut dengan restitusi. Jadi kita tidak melakukan lagi konsekuensi, tetapi kita melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Jadi ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Suatu tindakan yang kita lakukan ketika ada peserta didik kita atau ada anak didik kita sering melanggar, selalu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di kelas kita. Apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi guru di sini melakukan peran sebagai seseorang yang melakukan dialog dengan murid-muridnya untuk bagaimana murid tersebut akan menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Apa itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi di sini menstabilkan identitas itu adalah seorang guru bagaimana memberikan suatu kebebasan, suatu kebebasan ke peserta didik kita untuk
mengemukakan permasalahan-permasalahan yang dialami sehingga mereka bertindak yang di luar atau tidak sesuai dengan nilai yang sudah kita sepakati atau nilai-nilai yang ada yang sudah kita tanamkan ke peserta didik kita. Jadi kita di sini biasanya kalimat yang kita ucapkan. Jadi bagaimana proses restitusi itu? Jadi ketika ada peserta didik yang melakukan suatu kesalahan, contohnya, jadi contoh yang Ibu kasih di sini, yang saya kasih adalah ketika ada peserta didik kita setiap harinya yang dulunya dia itu rajin, dia datang ke sekolah tepat waktu, tetapi karena ada mungkin sesuatu, tiba-tiba perilakunya berbeda. Dia sering terlambat, kemudian ketika proses pembelajaran dia sering tertidur. Jadi kita di sini sebagai seorang guru tidak serta-merta langsung memarahi anak tersebut. Kenapa kamu keluar? Kenapa tidur dalam kelas? Ini bukan tempat tidur. Kalau mau tidur di luar saja, jangan ke sekolah. Pergi saja di rumah tak tidur. Jadi disinilah seorang guru tidak harus serta-merta memarahi murid-muridnya. Kita tidak serta-merta memarahi murid-murid kita, melakukan tindakan, memberikan kata-kata yang mungkin bisa merusak perasaannya, tetapi di sini kita melakukan yang disebut dengan restitusi. Kita memanggil anak didik kita tersebut. Jadi ada juga perlakuan Bapak Ibu yang kita diajarkan bahwa jangan sekali-kali memarahi murid kita di depan teman-temannya, di depan orang banyak. Begitupun walaupun bukan murid kita, tetapi siapa saja, apakah anak kita di rumah ketika dia berada bersama dengan teman-temannya, kemudian dia melakukan suatu tindakan yang salah, maka jangan serta-merta memarahi di depan anak didik kita, di depan teman-temannya. Kenapa? Karena bisa membuat anak tersebut merasa malu, merasa minder dengan teman-temannya atau orang yang ada di sekitarnya. Jadi di sini kita diajarkan melakukan suatu kegiatan restitusi. Kita memanggil anak tersebut, apakah ketika keluar main temannya sudah keluar semua, kita panggil anak itu di depan kita, kemudian kita berbincang-bincang, itulah yang disebut dengan restitusi. Ataukah kita memanggil anak tersebut ke ruang guru ketika kita melihat ada tindakan yang salah yang sering dilakukan di dalam kelas, melakukan suatu yang kita anggap bahwa itu adalah suatu kenakalan, maka kita memanggil dan membicarakan dengan anak-anak tersebut berdua saja. Apa yang dikatakan seorang guru ketika melakukan suatu restitusi adalah yang pertama, dia harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Apa yang dilakukan atau apa yang diucapkan guru ketika dia menstabilkan identitas, yaitu ketika kita menanyakan bahwa berbuat salah itu wajar, nak. Jadi ketika ada anak kita yang sering mungkin terlambat, jadi kita panggil, kenapa nak sering terlambat? Maka kita melakukan menstabilkan identitas dulu. Kita tanya kenapa dia terlambat, kenapa dia sering mengganggu temannya. Jadi kita kembali lagi juga dengan memperhatikan kebutuhan. Jadi mungkin ada kebutuhan anak tersebut tidak terpenuhi sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang salah. Kita panggil anak itu. Kegiatan pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian kita mengatakan juga kepada anak didik kita, tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti akan berbuat salah. Bahkan kita menceritakan, saya juga nak, waktu saya sekolah seperti kalian juga, saya pernah melakukan kesalahan.
gitu. Jadi anak didik ini kita stabilkan dulu, menstabilkan identitas. Kita kembali memberikan kepercayaan kepada dia bahwa hal yang dilakukan itu tidak walaupun salah, tetapi kita tidak boleh serta-merta langsung mengatakan bahwa kamu salah atau bagaimana dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa lagi yang biasa kita ucapkan ketika kita ingin menstabilkan identitas, yaitu ibu bapak di sini nak tidak memanggil kamu untuk mencari siapa yang salah, tetapi ibu memanggil kamu di sini adalah untuk mencari solusi dari masalah. Jadi kita mengajak kepada anak didik kita untuk bersama-sama mencari solusi. Ketika anak didik kita sudah menceritakan kenapa dia sering terlambat, kenapa dia mungkin selalu tertidur di kelas, kenapa dia sering mengganggu temannya saat belajar, maka kita setelah kita menanyakan apa titik masalahnya, maka kita juga akan mengajak anak kita untuk mencari solusinya. Jadi kita mengajak dia mencari solusi tersendiri dengan apa atau tidak dengan tindakan yang mereka lakukan. Kemudian kata ini juga biasa mungkin kita akan ucapkan, kamu berhak melakukan itu. Kamu berhak melakukan itu. Kemudian selanjutnya yang akan kita lakukan sebagai guru dalam melakukan restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita menstabilkan identitas, menanyakan mengapa dia melakukan hal tersebut, kita menguatkan dirinya bahwa itu wajar nak, biasa memang terjadi, tidak ada orang yang salah. Maka yang kedua adalah kita memvalidasi tindakan yang salah. Apa yang biasa kita ucapkan untuk memvalidasi tindakan yang salah adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ketika kita sudah mengatakan bahwa itu hal yang wajar, mengapa anak kita, kenapa kamu nak melakukan hal tersebut, setelah dia bercerita, dan karena ketika kita melakukan menstabilkan tindakan, kita juga jangan memberi mimik. Kenapa kamu melakukan itu? Kita juga harus melakukan mimik yang bersahabat, yang bersahaja, yang menjadikan anak itu merasa nyaman untuk bercerita, untuk terbuka terhadap apa atau terhadap persoalan yang mereka hadapi. Kemudian ada lagi, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kita juga mengucapkan hal itu ketika mau melakukan validasi tindakan yang salah. Oke, jadi selanjutnya adalah kalimat yang kita lontarkan ke anak didik kita adalah kamu patut bangga nak, karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Karena ini mungkin adalah tindakan perkelahian ya, perkelahian antara murid-murid kita. Jadi kita bisa memvalidasi tindakan yang salah dengan kalimat bahwa kamu patut bangga nak karena telah melindungi sesuatu penting buatmu. Kemudian kita juga mengucapkan bahwa kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi itulah kalimat-kalimat validasi tindakan yang kita utarakan ke anak didik kita ketika melakukan suatu tindakan yang melanggar dari keyakinan kelas kita. Selanjutnya yang terakhir yang kita lakukan ketika melakukan restitusi adalah yaitu menanyakan keyakinan. Jadi karena kita sudah terlebih dahulu membentuk keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, dan yang ketika keyakinan kelas itu yang memberikan masukan untuk keyakinan kelas adalah peserta didik kita. Jadi kita hanya meramu yang mana kita satukan. Jadi kalau umpamanya peserta didik kita ada 20 orang, ada 30 orang, setiap siswa akan memasukkan keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Nanti kita ramu, kalau ada yang sama kita satukan. Jadi ketika keyakinan kelas itu yang sudah kita sepakati bersama dengan anak didik
dia langgar, yang selanjutnya setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan, validasi tindakan yang salah, kemudian yang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati. Jadi setelah melalui dua proses tadi, maka kita masuk menanyakan keyakinan kelas ke peserta didik kita. Apa keyakinan kelas kita, nak? Maka karena dia sudah mengetahui bahwa kelakuan atau tindakan dia sudah melanggar keyakinan kelas, pasti dia akan merasa merasa bersalah sendiri. Dia akan berpikir bahwa apa yang dia lakukan adalah sudah tidak sesuai atau sudah melanggar. Setelah anak didik kita mengutarakan bahwa keyakinan kelas apa yang dia sudah langgar, maka disinilah kita masuk ke menanyakan nilai-nilai. Nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama. Jadi ketika anak kita melanggar, dia bermain saat belajar atau dia mengganggu temannya saat belajar, karena sudah ada kesepakatan kelas bahwa kita melakukan keyakinan kelasnya tidak melakukan kegaduhan di dalam kelas, maka nilai-nilainya lagi yang kita akan sebutkan. Nilai apa? Seperti yang ada di profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, kemudian bertanggung jawab, mandiri, kemudian ada tadi rasa hormat, tanggung jawab. Maka kita akan menggali nilai lagi yang apa, nilai apa yang anak-anak sudah langgar. Selanjutnya, setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas, maka kita utarakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita menanyakan hal tersebut ke anak didik kita. Jadi ketiga tindakan inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah sesuatu hal yang kita lakukan, proses kita berdialog dengan peserta didik kita untuk menjadikan atau menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab sendiri. Jadi kita dia yang menyadari sendiri bahwa oh, saya ternyata melakukan suatu kesalahan, dan ini akan bersifat jangka panjang, Bapak Ibu guru. Jadi bersifat jangka panjang, tidak sama dengan hukuman. Mereka akan tidak melakukan ketika takut akan hukuman, tetapi akan bertindak lagi. Dia akan melakukan kesalahan lagi, karena hukuman itu hanya bersifat jangka pendek. Jadi sebaiknya ketika kita melakukan suatu ada sesuatu kendala, ada suatu kesalahan yang dilakukan anak didik kita, maka yang kita lakukan adalah melakukan segitiga restitusi. Baik itu anak didik kita, baik itu anak kita sendiri yang ada di rumah, maka yang harus kita lakukan adalah yang terbaik untuk dia, untuk menguatkan dirinya kembali ke hal yang baik lagi. Maka kita melakukan segitiga restitusi, melakukan dialog ke anak didik kita. Di sini ada contoh, Bapak Ibu guru. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran pendidikan agama Islam. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Kemudian Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Kemudian Fajar maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sampai di depan papan tulis, Fajar pun hanya diam terpaku.
sambil memegang buku agama dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Jadi di sini Fajar melakukan suatu kesalahan, yaitu tidur-tiduran saat pelajaran agama. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran agama. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirik, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Sekarang dari permasalahan tadi, ini adalah contoh kasus yang mungkin biasa kita alami, atau mungkin belum pernah tetapi akan mungkin kita alami, tapi mudah-mudahan yang belum mengalami tidak mengalami hal seperti ini. Sekarang jadi tadi situasinya adalah seorang murid yang bernama Fajar itu dia sering tidur-tiduran saat pelajaran agama, acuh tak acuh, tidak memperhatikan gurunya saat menjelaskan, sehingga ketika beri pertanyaan dia tidak bisa menjawab. Kemudian ada tadi perkataan gurunya. Sekarang ada pertanyaan pemantik. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Oke. Sekarang dari permasalahan ini, posisi kontrol apa Bapak Ibu guru yang diterapkan oleh Ibu Dani? Berapa tadi posisi kontrol? Ada 5. Yang pertama penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian pemantau, kemudian manajer dan teman. Jadi di sini Ibu Dani sebagai posisi kontrol apa, Bapak Ibu guru? Ini, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Jadi ini kita lihat, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Jadi kalau ketika seorang guru mengatakan tidak kasihannya kepada ibu guru, maka di situ posisi kontrolnya sebagai apa? Sebagai merasa bersalah. Oke, sebagai merasa bersalah. Oke, bagus sekali. Sekarang membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan apa Bapak Ibu guru? Karena dia sering tidur di kelas, kemudian acuh tak acuh dengan pelajaran. Kebutuhan apa? Berapa tadi kebutuhan manusia? Kasih sayang, betul. Apalagi Bu? Penguasaan, betul. Apalagi? Kebutuhan akan kebebasan. Kemudian kebutuhan apa lagi Bu? Kebutuhan kasih sayang, betul sekali. Jadi dari situ kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Fajar? Kebutuhan apa Ibu? Kebutuhan bisa kebutuhan kasih sayang, apalagi kebutuhan hidup, betul sekali. Jadi kebutuhan kasih sayang. Jadi mungkin karena dia tidak acuh tak acuh, mungkin karena dia ingin diperhatikan. Mungkin karena dia ingin diperhatikan ke gurunya, maka dia melakukan tindakan acuh tak acuh supaya dapat teguran, supaya diperhatikan. Kemudian
Kemudian kebutuhan hidup, betul sekali tadi yang dikatakan bahwa mungkin fajar adalah membutuhkan kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan hidup. Di mana mungkin dia kurang tidur ya, sering begadang di rumahnya, karena kebutuhan hidup itu termasuk kebutuhan akan kesehatan, akan kenyamanan, kesehatan. Jadi kebutuhan hidup. Jadi disinilah ketika kita mendapatkan sesuatu atau hal yang seperti ini, Bapak Ibu, maka kita yang bagus kita lakukan adalah apa? Melakukan apa? Iya, betul sekali. Melakukan segitiga. Melakukan apa, Ibu? Restitusi. Iya, betul sekali. Melakukan segitiga restitusi. Iya, betul. Oke, selanjutnya, bagaimana Ibu Dani mengambil posisi pemantau? Apa yang akan dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Coba dijelaskan. Pemantau, Ibu. Apa, Ibu? Oh iya, bagus sekali. Iya, betul sekali. Jadi Bapak Ibu guru sudah paham semua. Ya. Seandainya kita berandai-andai ya, seandainya kita sebagai kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindakan lanjutan Anda? Jadi di sini posisi kepala sekolah. Bagaimana? Coba Ibu Asriani. Mudah-mudahan insya Allah jadi kepala sekolah. Amin. Coba apabila Anda kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui bahwa hal dilakukan Fajar tidak mau mengajar, tidak mau belajar, kemudian tidak acuh tak acuh dengan pelajaran, sering tidur, apa yang Ibu Asriani lakukan? Kan insya Allah jadi kepala sekolah. Baik, tindakan seandainya saya seorang kepala sekolah, sikap saya terhadap Nak Fajar itu adalah bersama dengan Ibu Guru Dani memberikan arahan agar bisa berkolaborasi dengan guru, dengan siswanya, kemudian mengetahui hal-hal apa yang menjadi kebutuhan Fajar sehingga Fajar tidak berkonsentrasi dalam belajar, dan memberikan ruang kepada gurunya bagaimana bisa membimbing Fajar agar bisa lebih baik lagi dalam belajar. Sekian. Iya, bagus sekali pertanyaannya Ibu. Iya, jadi betul-betul paham apa yang akan kita lakukan. Jadi seandainya kita kepala sekolah, betul sekali bahwa kita akan melakukan kolaborasi dengan wali kelasnya, dan mungkin kita juga sebaiknya berkolaborasi dengan orang tua Fajar. Mengapa dia sering tertidur di sekolah? Iya. Jadi demikian untuk hari ini. Terima kasih Bapak Guru hebat atas partisipasinya dalam kegiatan desiminasi yang saya lakukan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.